Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami akan menerangkan tentang identifikasi dan karakterisasi fitokimia. Screening fitokimia yaitu cara untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif dengan melakukan pemeriksaan yang dapat memisahkan dengan cepat antara bahan alam yang mempunyai kandungan fitokimia tertentu, yaitu secara kualitatif, semi-kuantitatif, maupun kuantitatif. Untuk metabolit pada tumbuhan ada metabolit primer dan juga sekunder. Di sini kami menerangkan tentang jenis-jenis metabolit sekunder pada tumbuhan, yaitu ada flavonoid, terpenoid, fenolik, tanin, saponin, dan juga alkaloid. Flavonoid adalah kumpulan senyawa fenol terbesar yang ditemukan di alam. Memiliki 15 atom karbon, membentuk 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 jembatan karbon dengan struktur C6, C3, dan C6 yang strukturnya bisa dilihat di bawah ini. Dan flavonoid pada tumbuhan terdapat pada vakuola, kromoplas, kloroplas, pada tumbuhan tingkat tinggi, paku-pakuan, dan sedikit pada lumut, bunga, buah, dan juga biji-bijian. Flavonoid dikelompokkan menjadi flavon, isoflavon, flavanon, flavonol, salkon, dan antosianin. Berikut adalah tanaman yang mengandung flavonoid yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ada apel, belimbing wuluh, sirsak, anggur, dan juga bunga rusela. Untuk mengidentifikasi flavonoid yang dapat kita lakukan yaitu sampel kita tambahkan dengan magnesium, kemudian kita tambahkan dengan HCl. Jika menunjukkan warna merah jingga atau orange, berarti menunjukkan positif flavon, dan jika warna merah tua menunjukkan adanya flavonon. Selain cara yang tadi, untuk identifikasi flavonoid juga bisa kita lakukan menggunakan KLT. Kemudian kita bisa menggunakan reaksi kimia uji Willstatter, uji Pett-Smith, dan uji NaOH 10%. Untuk metabolit sekunder berikutnya yaitu ada saponin. Saponin adalah glikosida diterpen, menyerupai sabun dan menimbulkan busa jika dikocok dengan air. Kemudian untuk sifat saponin sendiri yaitu memiliki rasa pahit, membentuk busa, kemudian merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi, sulit untuk dimurnikan, dan membentuk persenyawaan dengan kolesterol. Berdasarkan struktur aglikonia, saponin dibagi menjadi saponin steroid dan juga saponin triterpenoid. Dan struktur kimia dari saponin steroid dan juga triterpenoid bisa kita lihat pada layar. Bagaimana sih cara identifikasi saponin sendiri? Identifikasi saponin sendiri sangat mudah, yaitu sampel kita tambahkan dengan aquades, kemudian kita panaskan selama 2 hingga 3 menit. Setelah dingin, dikocok kuat-kuat. Jika menghasilkan busa atau gelembung yang tidak hilang dalam beberapa menit, menunjukkan sampel mengandung saponin. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa saksikan pada video berikut. Wangi sebanyak 0,1 gram menggunakan timbangan digital. Langkah kedua, ekstrak yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah yang ketiga, larutkan ekstrak dengan cara menuangkan aquades 10 ml ke dalam tabung reaksi.
Panaskan larutan ekstrak tersebut menggunakan bunsen sampai mendidih. Langkah yang kelima, setelah mendidih, kemudian ekstrak disaring menggunakan kantong menyaring hingga diperoleh filtrat. Langkah yang keenam, memasukkan filtrat ke dalam tabung reaksi yang baru, kemudian ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Langkah yang ketujuh, kocok filtrat pada tabung reaksi secara vertikal hingga terbentuk buih atau busa. Langkah yang kedelapan, diam. Tanaman yang mengandung saponin yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita yaitu ada biji bunga matahari, buah pepaya, kacang tanah, pegagan, asparagus, dan banyak lagi yang lain. Untuk metabolit sekunder pada tumbuhan berikutnya yaitu fenolik. Fenolik adalah senyawa yang memiliki cincin aromatis dan memiliki satu atau lebih gugus hidroksi. Senyawa fenolik ini merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Untuk sifat fenolik sendiri yaitu cenderung mudah larut dalam air, terdapat dalam vakula sel, dan sering terdapat dalam bentuk glikosida polar. Bisa kita lihat klasifikasi fenol berikut ini, yaitu ada fenol sederhana dengan struktur C6, kemudian asam fenolat dengan struktur C6C1, kemudian ada acetofenon, asam sinamat, kumarin, salkon dengan struktur C15, kemudian ada flavan, antosianin, biflavonil yang memiliki atom karbon C30, kemudian ada santon, stilben, quinon, oligomer, dan juga polimer. Untuk mengetahui sampel mengandung fenol, yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara sampel kita tambahkan dengan FeCl3 1%, dan jika memang positif mengandung fenolik maka akan menghasilkan warna hijau atau hijau kehitaman, kemudian biru, hitam, dan juga ungu kehitaman. Untuk langkah identifikasinya, pertama-tama kita ambil sampel sebanyak kira-kira 4 gram, lalu kita potong kecil. Nah, pada video ini saya ambil contoh sampelnya itu berupa daun. Kemudian setelah kita potong kecil, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Selanjutnya, daun yang telah dipotong kecil dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tadi, kita tambahkan dengan 25 ml etanol, lalu kita didihkan selama lebih kurang 15 menit. Dan dalam keadaan panas, larutan tersebut disaring, lalu diuapkan sampai kering. Nah, hasil penguapan sampai kering tadi itu disebut dengan ekstrak kental etanol, yang selanjutnya akan ditambahkan dengan kloroform dan air suling dengan perbandingan 1:1, lalu dikocok perlahan dan dibiarkan mengisa. Nah, seperti inilah kira-kira pemisahan yang terjadi antara lapisan air dan lapisan kloroform. Lapisan yang bagian atas itu merupakan lapisan air, sedangkan yang bagian bawah itu merupakan lapisan kloroform. Karena senyawa kloroform memiliki massa jenis yang lebih berat daripada massa jenis air. Kemudian, setelah terjadi pemisahan seperti ini, kita ambil lapisan air menggunakan pipet tetes, lalu kita masukkan ke dalam plat tetes. Setelah itu kita tetesi dengan FeCl3 1%. Nah, apabila sampel kita positif mengandung fenolik, maka akan terbentuk warna ungu atau violet. Selain warna ungu, biasanya juga terbentuk warna hijau, biru, atau hitam. Nah, warna tersebut tergantung pada substituen yang ada.
Untuk contoh tanamannya yaitu temulawak, jahe, daun mangkokan, daun beluntas. Metabolit sekunder pada tabungan lemak berikutnya yaitu ada alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya. Hampir semua alkaloid ada pada tumbuhan tingkat tinggi dan memiliki rasa pahit. Peran alkaloid yang kita tahu yaitu sebagai hasil buangan nitrogen, melindungi tumbuhan dari serangan parasit, sebagai pengatur tumbuh, dapat mengganti basa mineral dalam mempertahankan keseimbangan ion dalam tumbuhan. Berikut ini adalah penggolongan alkaloid, yaitu yang pertama berdasarkan asal mula dan hubungan dengan asam amino. Alkaloid dibagi menjadi 3 kelas, yaitu true alkaloid, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Kemudian penggolongan alkaloid berdasarkan atom nitrogennya, yaitu ada alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik. Kemudian juga ada alkaloid tanpa atom nitrogen heterosiklik. Alkaloid ini merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Nah, alkaloid ini biasanya ditemukan pada akar, biji, kayu, dan daun pada tanaman. Pada uji alkaloid, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Di antaranya ada Mayer test, Dragendorf test, Wagner test, dan Tannic acid. Namun, pada video ini kita hanya membahas mengenai uji alkaloid dengan metode Wagner test. Uji alkaloid dengan metode Wagner test dilakukan dengan menggunakan pereaksi Wagner. Pereaksi Wagner dapat kita buat dengan cara melarutkan 2 gram kalium iodida di dalam air, setelah itu ditambahkan dengan 1,27 gram iodium dan diaduk larut. Kemudian, larutan tersebut dicukupkan hingga volumenya mencapai 100 ml. Berikut ini merupakan prosedur uji senyawa alkaloid dengan menggunakan metode Wagner test. Sampel sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ke dalam tabung tersebut ditambahkan dengan pereaksi Wagner. Jika terjadi endapan berwarna coklat, maka sampel tersebut positif mengandung senyawa alkaloid. Metabolit sekunder berikutnya yaitu tanin. Tanin atau lebih kita kenal dengan asam tanat biasanya mengandung 10% H2O. Dan tanin sendiri dapat kita temukan pada daun, tunas, biji, akar, dan batang, serta jaringan. Terdapat penggolongan pada tanin yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Manfaat tanin yang perlu kita ketahui yaitu sebagai pelindung tumbuhan pada saat masa pertumbuhan, anti hama bagi tanaman, digunakan dalam proses metabolisme, sebagai antiseptik pada jaringan luka. Karakterisasi dan identifikasi pada tanin dengan uji kualitatif, yaitu dengan bereaksi FPGA3, metode Forin-Silkarteo, uji pengendapan Adam Haberstone, uji kadar logam Bed-Smith. Pada uji kuantitatifnya dapat dengan deteksi langsung, KLT menggunakan KCKT, spektrofotometri UV, kemudian menggunakan kromatografi dengan spandek G50.
Identifikasi dan karakterisasi metabolit sekunder selanjutnya yaitu terpenoid. Terpenoid adalah derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen, disebut juga isoprenoid, dan memiliki kerangka karbon J5H8 mengandung ikatan rangkap, gugus karboksil, dan juga hidroksil. Larut dalam lemak dan terdapat pada sitoplasma sel tumbuhan. Klasifikasi terpenoid yang perlu kita ketahui yaitu monoterpen, Swiss-Terpen yang bersumber dari Mia atsiri, diterpen, triterpen, tritaterpen yang memiliki atom karbon 40, kemudian ada politerpen yang memiliki atom karbon lebih dari 40 yang bersumber dari karet alam. Fungsi terpenoid sebagai pigmen dalam fotosintesis, sebagai pengatur pertumbuhan, sebagai antiseptik ekspektoran pada dunia kefarmasian. Kemudian monoterpen dan Swiss-Terpen juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Sebagai tumbuhan obat yaitu untuk diabetes, gangguan kulit, dan kerusakan hati. Terpenoid juga memegang peranan penting dalam interaksi tumbuhan dan hewan, yaitu sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Pada identifikasi terpenoid dengan uji kualitatif, jika hasilnya positif, maka akan ada warna merah coklat, menandakan adanya senyawa diterpenoid. Untuk identifikasinya bisa kita saksikan pada video berikut. Dimasukkan ke dalam 3 sumur pada plat tetes sebanyak 3-5 tetes ya. Ini pada sumur atau lubang pertama, kemudian juga pada sumur atau lubang kedua, dan terakhir pada sumur atau lubang ketiga. Kemudian biarkan larutan di dalam plat tetes tadi mengering ya, atau kloroformnya dibiarkan menguap. Kemudian setelah kloroformnya menguap, ke dalam lubang pertama ditambahkan dengan asam sulfat pekat, ke dalam lubang kedua ditambahkan dengan asam asetat anhidrat, dan ke dalam lubang ketiga ditambahkan dengan reaksi LB, yaitu campuran asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Selanjutnya amati perubahan warna yang terjadi. Terbentuknya warna hijau atau biru menunjukkan bahwa pada sampel terdapat senyawa steroid, sedangkan terbentuknya warna merah menunjukkan bahwa pada sampel terdapat senyawa terpenoid. Terima kasih sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat.